Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Teknisi Gebang. Di sini ada handphone Oppo A1K. Coba saya nyalakan, tekan tombol power, tetap tidak berhasil. Coba kita lakukan pengecasan. Di sini tidak menampilkan gambar sama sekali, tapi untuk arus ampernya itu 0,6 guys. Wah, ini kenapa coba? Kata usernya juga ini handphone habis tinggal dicas ya. Pas tengok HP-nya tiba-tiba tidak bisa dinyalakan guys. Oke, mari kita bongkar terlebih dahulu bagian handphonenya. Untuk cara bongkarnya seperti ini. Jangan lupa tadi buat SIM key-nya atau SIM card harus kita lepas. Ini ya caranya seperti itu. Wah, ini handphone sepertinya belum pernah servis karena ini segelnya masih utuh. Karena buat segelnya itu tidak ada bekas colok obeng. Ini komponen masih original, tidak ada perbaikan ya. Setelah itu untuk ini ada handphone biasa. Ini mau cari obeng di mana ya obengnya? Wah, ini dia obengnya. Untuk semua baut harus kita lepas terlebih dahulu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Gitu ya. Ya, ini dia semua baut. Ya, ini ternyata ada yang ketinggalan. Ya, intinya itu jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita angkat bagian penutup belakang mesinnya. Setelah itu kita cek pada bagian mesin masih aman ya. Tidak ada korosif ataupun kena air. Setelah itu ini soket baterainya kita lepas, terus semua soket yang menempel pada mesin harus kita lepas. Ya, intinya itu biar mesin ini kita refresh lah, atau kita istirahatkan sejenak dulu. Jangan lupa buat bagian tegangan baterai harus kita cek terlebih dahulu. Ya, biasa tadi ada motor ya, di sini menunjukkan 4 volt ya, 4,3 volt, bahwa ini baterai benar-benar normal. Setelah itu kita cek pada bagian soket baterainya apakah ada short atau tidak. Kita untuk bagian ground kita bagian merah kita tempelkan di ground seperti ini ya. Jadi kita cek. Jadi kalau mengetahui HP ini ada short atau tidak, nanti biasanya salah satu itu biasanya ya ground semua. Seperti ini ya. Ini kan udah normal. Setelah pengecekan tidak ada kendala sama sekali. Setelah itu kita pasang seperti sedia kala. Jangan lupa untuk soket baterainya juga kita pasang. Setelah itu sebelum dinyalakan kita cas terlebih dahulu apakah menampilkan indikator baterai. Sebelumnya itu kan tidak menampilkan. Alhamdulillah guys, ini sudah menampilkan tanda petir. Ini menampilkan presentasi. Ini presentasinya 100%. Wah, ini kemungkinan HP-nya itu melebihi batas pengecasan ya. Jadi akibatnya itu HP ini tiba-tiba mati sendiri. Bagi teman-teman yang suka
sekali HP ketika dicas kemudian ditinggal, nanti takutnya itu kan kalau melebihi batas tegangan otomatis handphone itu akan mati dengan sendiri. Alhamdulillah handphone ini bisa dinyalakan, sudah menampilkan logo Oppo. Sebelumnya itu kan tidak bisa. Jadi buat teman-teman semua, jangan dibiasakan ketika HP itu dicas jangan sampai ditinggal ya. Nanti takutnya itu takutnya itu tegangannya over lah, intinya melebihi batas. Kalau tegangannya itu melebihi batas, secara otomatis HP itu akan mati dengan sendirinya. Biasanya itu pada bagian komponen baterai, di situ ada pendeteksi atau proteksi lah. Ketika HP ini melebihi batas tegangannya, pasti akan mati dengan sendirinya. Wah, ini ada kata sandinya guys. Setelah ditanya sama usernya, katanya itu nggak tahu. Ini kan jadinya gelap. Tuh gelap kan? Berhubung ini handphone lupa dengan kata sandi ya sudah, kita rakit kembali seperti semula. Jangan lupa untuk pada bagian penutup mesin sama bautnya harus kita pasang kembali. Tadi kan bisa menyala, bisa masuk ke pilihan kata sandi. Alhamdulillah handphone ini udah normal kembali. Jadi untuk kesimpulannya itu, bagi teman-teman yang mengalami handphonenya mati dengan sendirinya ataupun ditinggal dicas, tiba-tiba tengok HP-nya itu mati, coba lakukan langkah dasar seperti tadi ya. Lepas soket baterai, kemudian kita cek, setelah itu kita pasang kembali, terus kita nyalakan. Setelah dinyalakan bisa masuk ke tampilan menu. Alhamdulillah, kalau ada handphone yang ketika menyala sambil dicas, berarti itu komponen fuse ataupun sekring harus kita jumper ya. Berhubung handphone ini kan nggak perlu dicas kalau dinyalakan. Ini sudah normal seperti sedia kala, tidak ada kerusakan. Hanya saja ya ini kan sepele ya, hanya kasus yang ringan ya. Alhamdulillah nggak kena mesinnya. Oke guys, mungkin itu saja tutorial dari kami. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam teknisi pemula. Ini lagi dicoba. Ini nggak bisa diterangin ya, berhubung buat sandinya itu nggak tahu. Yang penting bisa nyala deh.